Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sebelum melanjutkan kuliah shorof lanjutan dari kitab 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul, karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila hafidhahullah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan tasrif istilahi dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad. Pada kesempatan hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas adalah tasrif istilahi dari fi'il-fi'il atau kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yaf'ilu. Baik, sebelumnya penting disampaikan untuk mengingat kembali istilah-istilah untuk fi'il yang pernah kita pelajari di awal pertemuan. Jika sebelumnya kita sudah murojaah dari istilah al-fi'lu as-shahih, al-mudha'af, al-ajwaf, an-nakis, maka di pertemuan hari ini kita akan murojaah kembali dari istilah al-mithal dan al-afif. Langsung saja, apa itu al-mithal? Al-mithal adalah al-fi'lu atau kata kerja yang salah satu huruf penyusunnya adalah huruf illah dan huruf illahnya pada huruf pertama atau pada fafiilnya. Sebagai contoh, misalkan kata kerja wajada. Perhatikan, pada kata kerja wajada huruf pertamanya adalah huruf wawu, dan huruf wawu merupakan huruf illah. Berikutnya al-afif. Apa itu al-afif? Al-afif adalah al-fi'lu atau kata kerja yang huruf penyusunnya terdapat dua huruf illah. Sebagai contoh, misalkan kata kerja nawa. Nawa artinya niat atau berniat. Perhatikan, pada kata kerja nawa, di situ ada dua huruf illah yang terletak pada ain fi'il dan lam fi'il, huruf wawu dan huruf alif. Demikian dua istilah fi'il atau kata kerja yang kita murojaah di hari ini. Selanjutnya kita langsung ke penerapan dari tasrif istilahi fi'il-fi'il atau kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Seperti biasa akan saya sebutkan terlebih dahulu jabatan, lalu pola atau wazannya, dan terakhir contoh katanya. Baik, silakan untuk para peserta sekalian benar-benar memperhatikan dan memahaminya. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah contoh penerapan dari as-shahih. Di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata doroba. Doroba artinya telah memukul. Perhatikan, kita mulai. Jabatan al-mahdi, pola fa'ala, kata kerja doroba. Fa'ala menjadi yaf'ilu. Doroba menjadi yadribu. Kemudian fa'lan, dorban, fa'ilun, doribun, maf'ulun, madrubun. If'il, idrib, la taf'il, la tadrib. Maf'ilun, madribun, mif'alun, midrabun. Fu'ila, duriba, yuf'alu, yudrobu. Kedua, contoh dari al-mudha'af. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata kerja farro. Farro artinya lari. Kita mulai, perhatikan. Fa'ala, farro. Yaf'ilu, yafirru. Fa'lan, farron. Fa'ilun, farrun. Maf'ulun, mafrurun. If'il, firra. La taf'il, la tafirra. Maf'ilun, mifarrun. Mif'alun, mifarrun. Fu'ila, furra. Yuf'alu, yufarru.
Selanjutnya, contoh dari al-mithal. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah wasaba. Wasaba artinya adalah melompat. Kita mulai perhatikan. Fa'ala, wasaba, yaf'ilu, yathibu, fa'lan, wasban, fa'ilun, wasibun, maf'ulun, mawthubun. If'il, thib, la taf'il, la tathib, maf'ilun, mawthibun, mif'alun, mithabun, fu'ila, wuthiba, yuf'alu, yuthabu. Keempat, contoh dari al-ajwaf. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah ba'a. Ba'a artinya adalah menjual. Kita mulai perhatikan. Fa'ala, ba'a, yaf'ilu, yabi'u, fa'lan, bay'an, fa'ilun, ba'i'un, maf'ulun, mabi'un. If'il, bi', la taf'il, la tabi', maf'ilun, mabi'un, mif'alun, miba'un, fu'ila, bi'a, yuf'alu, yuba'u. Kelima, contoh dari penerapan an-nakis. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah roma. Roma artinya adalah melemparkan. Kita mulai. Fa'ala, roma, yaf'ilu, yarmi, fa'lan, romyan, fa'ilun, romin, maf'ulun, marmiyun. If'il, irmi, la taf'il, la tarmi, maf'ilun, marman, mif'alun, mirman, fu'ila, rumiya, yuf'alu, yurma. Berikutnya terakhir yaitu contoh dari al-hafif. Di sini ada dua kata kerja yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah rowa. Rowa artinya adalah menceritakan atau meriwayatkan. Kata kerja rowa di situ untuk huruf ilahnya ada dua, yaitu huruf wawu dan huruf alif. Kemudian kata kerja kedua adalah waqo. Waqo artinya adalah menjaga atau melindungi. Pada kata kerja waqo ada dua huruf ilah juga. Di sini bedanya dengan roa. Kalau roa adalah berurutan di akhir katanya. Kalau waqo itu terpisah. Jadi yang pertama adalah pada fa fiilnya, yang kedua pada lam fiilnya. Yang menempati fa fiilnya adalah huruf wawu, kemudian yang menempati lam fiilnya adalah huruf alif. Kita mulai perhatikan. Yang pertama adalah kata kerja roa. Fa'ala, roa. Yaf'ilu, yarwi. Fa'lan, riwayatan. Fa'ilun, rawin. Maf'ulun, marwiyun. If'il, irwi. La taf'il, la tarwi. Maf'ilun, marwan. Mif'alun, mirwan. Fu'ila, ruwiya. Yuf'alu, yurwa. Berikutnya kata kerja waqo. Perhatikan. Fa'ala, waqo. Yaf'ilu, yaki. Fa'lan, wiqayatan. Fa'ilun, wakin. Maf'ulun, mauqiyun. If'il, ki. La taf'il, la taki. Maf'ilun, mauqan. Mif'alun, miqan. Fu'ila, wuqiya. Yuf'alu, yuqa. Selesai dari pembahasan tasrif istilahi kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Mungkin dari peserta ada yang bingung. Kok yang sesuai dengan pola hanya yang as-sahih? Untuk yang lain seperti al-mudha'af, al-mithal, al-ajwaf, an-nakis, dan al-hafif ada perubahan. Jawabannya, karena masing-masing jenis kata kerja tersebut memiliki alasan tersendiri kenapa terjadi perubahan. Dan di sini sengaja kita tidak membahas terlalu dalam karena pembahasan tersebut cukuplah panjang. Sehingga kami melihat metode yang lebih efisien adalah dengan menghafal dari sisi polanya
dan juga contoh setiap jenis kata kerjanya yang mengikuti pola tersebut. Sehingga ketika nanti menemukan kata kerja yang sama dalam polanya, meski itu as-sohih, al-mithal, al-ajwaf, al-mudha'af, an-naqis, ataupun al-afif, sudah langsung bisa mengira-ngira di dalam tasrif istilahinya. Seperti itu. Jadi memang di sini penting sekali untuk peserta sekalian betul-betul meluangkan waktunya untuk menghafal dan juga latihan dalam penerapan setiap contoh kata kerjanya. Baik, demikian yang mungkin saya dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Zadakunallahu ilman wa fahman. Barakallahu fi kunna.